dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jemaat IFLC Tangerang, bersiaplah, sebentar lagi kita akan memuji-muji Allah kita. Bukalah mulutmu, sembah Dia. Mari kita perkatakan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dimanapun kita berada. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Yang bersuka cita boleh katakan amin. Dan saya percaya Tuhan baik. Amin. Karena minggu ini adalah minggu pertama bulan November. Tinggal 9 minggu lagi kita mengakhiri tahun 2024. Wow, Tuhan begitu baik buat saudara dan saya. Amin. Apapun keadaanmu, mari kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Mari sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Karena apapun keadaan kami katakan Tuhan baik. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan sore hari ini kami ada di tempat ini karena kami rindu untuk memuji, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dan kami siap memuji-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa Tuhan pujian, doa, ucapan syukur kami kepadamu. Yang terbaik kami persembahkan bagimu. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Oh, sama-sama katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, inilah pujian kami Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan kami persembahkan bagi-Mu, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku
memenuhi gerejamu. Terus bawa kami masuk Tuhan, bawa kami lebih dekat, dekat kepadamu. Hiralabaya syana namanya si, panggil namanya, panggil nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kuramaya syakana namamu, hiramaya namanya sanaramu. Dia sedang menjumpai anak-anaknya. Jumpai setiap kami sore ini. Buka hatimu saudara. Yes, si kita bakana raba. Oh, ramaya sakana namamu, shi namaya sani. Oh, ramaya sani. Hallelujah. Oh, ramaya sakana namamu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to. Mari Bapak Ibu dengan hormat saya undang kita semua bangkit. Your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and worthy to be Terima kasih ya Tuhan, biarlah terus ya Tuhan Engkau urapi kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, dalam hadirat-Mu ya Tuhan kami akan memperoleh kemenangan Ya, demi amin. kemenangan Tuhan. Kami
kami akan memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat sore menjelang malam ini ya Tuhan. Kalau kami ya Tuhan boleh ada di tempat ini ya Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu buat kami ya Bapa. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan hari demi hari ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami bisa melewati bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup, kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, dan kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati ya Tuhan untuk menaikkan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah shalom-Mu turun buat Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan perkenanan-Mu ada buat Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Indonesia ya Tuhan menjadi milik kepunyaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah ya Tuhan ada pemulihan demi pemulihan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan akan terjadi perubahan demi perubahan. Akan terjadi terobosan demi terobosan ya Tuhan. Agar terjadi Tuhan mujizat demi mujizat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan akan terjadi ya Tuhan kebangunan rohani di mana-mana ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, hati-Mu terus ada buat Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan terjadi hujan pertobatan ya Tuhan, dari pulau demi pulau ya Tuhan, provinsi-provinsi ya Tuhan, daerah-daerah ya Tuhan, akan terjadi ya Tuhan lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami aminkan ya Tuhan, kami deklarasikan ya Tuhan, di dalam nama Yesus akan terjadi ya Tuhan penuaian jiwa yang besar-besaran ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin negara kami ya Tuhan yang sudah kepilih ya Tuhan, untuk presiden dan wakil presiden ya Tuhan, Pak Prabowo dan Pak Gibran ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pemimpin yang sudah terpilih ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan roh takut akan Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ada ya Tuhan, hati-Mu terus ada buat pemimpin kami ya Tuhan. Kami percaya dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah ya Tuhan, Tuhan campur tangan ya Tuhan untuk segala ya Tuhan program-program yang akan dilaksanakan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan ya Tuhan, dan Tuhan yang pegang kendali, kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk para menteri ya Tuhan yang tergabung ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau terus berikan roh takut akan Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Jauhkan dari rasa kesombongan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan terus ya Tuhan kejujuran ya Tuhan, dan ya Tuhan roh takut akan Tuhan lebih lagi ya Tuhan buat para pemimpin kami ya Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan ya Tuhan itu sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Pastor Thomas Chandra ya Tuhan, dan gembala lokal kami ya Tuhan, Pastor Abraham Irwan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan para hamba-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau pilih ya Tuhan, Kau berikan terus ya Tuhan pewahyuan dan hikmat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apapun yang Kau taruh di hatinya ya Tuhan, itu semua ya Tuhan berdasarkan daripada-Mu ya Tuhan. Kau mau berkati ya Tuhan pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan takut akan Tuhan lebih lagi ya Tuhan ada buat para hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sehingga ya Tuhan terjadi penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah kemanapun hamba-Mu melayani ya Tuhan, Engkau selalu ada buat mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan khususnya ya Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Abraham Irwan ya Tuhan, yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah terus ya Tuhan
Engkau mau pakai ya Tuhan, apapun ya Tuhan yang ditabur firman-Mu saat ini ya Tuhan, biarlah itu berdasarkan daripadamu ya Tuhan. Biarlah firman itu jatuh di tanah yang subur ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami mendapatkan hikmat terus ya Tuhan, untuk kami bisa ya Tuhan melakukannya ya Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini ya Tuhan. Hamba tidak tahu ya Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami percaya dan kami sangat yakin ya Tuhan, pada saat anak-anak-Mu datang ya Tuhan, biarlah Engkau lawati ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Biarlah yang mengalami kelemahan ya Tuhan, Engkau mau selalu memberikan kekuatan ya Tuhan buat anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, hati-Mu terus ada buat anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan datang ya Tuhan ke tempat ini, dan mereka akan pulang terus ya Tuhan, akan membawa sukacita dan kekuatan yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau mau berkati WL Singer, pemain musik ya Tuhan, multimedia ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan sebab Tuhan Maha Besar, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sebab Tuhan Maha Besar. Come on. Woo. Dia Allah yang besar, Dia yang ajaib, yang sujud katakan haleluya. Tepuk tangan semua di atas hidup. Biar Engkau yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Biar musuh apapun dihancurkan dalam nama Yesus. Kuasanya dahsyat yang sujud kata amin. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh, sebab Tuhan
Dahsyat Tuhan, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Baik Bapak Saudara, sebentar kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dan juga kita akan masuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, sebentar kami berikan persembahan yang terbaik buat pekerjaanmu di tempat ini. Biar kami memberikan sukacita. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang menabur, yang memberi. Tuhan gantikan berkali lipat ganda. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus yang siap memberikan sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, petugas saya persilakan, Tuhan berkati. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celahu, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan kepada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari cuma saja katakan, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar, tapi dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau
mengurapi setiap kami dengan luar biasa. Kami percaya sore malam hari ini Tuhan Yesus, ada pengampunan daripada Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Kau melawat kami Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Kasih Tuhan Yesus. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dari awal akan pujian ini dalam sejauh timur dari barat, Engkau
Engkau baik, teramat baik buat kami. Terima kasih buat sore hari ini. Kami ada karena ada pengampunan Tuhan turun atas setiap kami. Kami ada saat ini Tuhan Yesus oleh karena belas kasihan Tuhan. Kemurahan hati-Mu Tuhan atas kami. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa dan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau selamatkan setiap kami. Engkau mau jadi pembela setiap kami Tuhan. Sore malam hari ini kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu yang berbicara atas setiap pribadi lepas pribadi. Firman-Mu yang secara spesifik berbicara atas setiap kami. Bukan karena kami dapat pintar untuk menangkap firman Tuhan. Tapi kami perlu dan firman itu berbicara atas setiap kami Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang sama sekali tidak ada apa-apa di hadapan-Mu. Tapi biarlah sore malam hari ini firman itu yang berkuasa atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat sore. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara untuk memasuki atau untuk mengawali di bulan November ini. Haleluya, tetap di situ kamu. Tidak boleh kemana-mana. Kita mau berbicara tentang yang namanya sudah sering kita sebut, sudah sering kita alami. Apa itu? Saya mau bicara tentang namanya keselamatan, Bapak Saudara. Saya percaya setiap manusia pasti ingin memiliki jaminan keselamatan. Siapa yang mau selamat? Di tempat ini pasti kita mau selamat. Ya. Hingga apa, Saudara? Usaha manusia supaya dia dapat selamat, ya, yang di luar Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia cari orang pintar. Amin. Katakan bukan saya orangnya. Kalau seseorang datang kepada orang pintar, berarti yang datang dia orang, nah, ini kekencengan, ya, nggak enak dengannya. Ada banyak usaha manusia supaya dia selamat. Ada banyak usaha manusia supaya dia terjaga dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, malam hari ini kita akan diingatkan dengan firman Tuhan. Bahwa segalanya itu adalah sia-sia. Ada orang supaya selamat, rumah tangga selamat, rumahnya selamat. Dia taruh benda-benda berhala, Saudara. Taruh di motornya, taruh di mobilnya, taruh di rumahnya, taruh tempat usaha, pekerjaan, dia taruh semua. Bahkan yang paling ekstrim, di lacinya. Laci dia naruh uang. Laci dia naruh benda, sesuatu, Saudara. Taruh di situ. Biar apa? Biar gak diambil sama tuyul. Biar gak diganggu sama si jahat. Minimal di dalam lacinya, Saudara, ditaruh apa? Kacang hijau. Yang pernah melakukan katakan saya pernah. Yang gak pernah katakan gak apa-apa. Ya, taruh kacang hijau supaya apa? Uangnya gak sering hilang. Betul ya? Gak tahu ini mitos atau fakta, saya gak tahu, Saudara. Karena saya gak pernah melakukan. Ya, ada yang memang hilang, kenapa? Karena keluarga apa? Sesama setan, jadi pinjam duit dia. Sesama apa? Karena sebangsa, ya. Karena di dalam rumahnya dia taruh sesuatu yang miliknya berhala. Sesuatu yang milik berhala berarti milik sesuatu yang gaib. Makanya dia bisa ngambil uangmu Bapak Ibu Saudara, karena saudara. Keluarga bahkan, kalau saudara agak sulit ya. Kalau keluarga kadang bisa tuh tarik 1 lembar, 2 lembar. Karena serumah. Tapi itu semua tetap usaha manusia, amin. Usaha manusia supaya dia diselamatkan. Supaya uangnya gak dicuri orang. Supaya kalau jalan kemana-mana, ya naik motor, naik mobil, jalan jauh. Tiba-tiba ada kecelakaan, badannya gak apa-apa. Motornya hancur, mobilnya hancur tapi dia selamat dan dia bangga. Saya diselamatkan oleh pemberian oleh eyang siapa gitu ya. Haleluya. Sore malam hari ini kita buka dalam Efesus pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya rindu mata kita semua tertuju pada ayat ini.
sehingga membuat kita menjadi paham. 2, 3, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang 10 yang terakhir. Karena kita ini buatan Cina, katakan amin. Bukan ya, ulangi ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah supaya Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Di sini nggak ada yang buatan rakitan, amin. Semuanya kita buatan Allah. Kenapa sih kalau nyebut buatan depannya C itu selalu kita harus upgrade tuh semua, amin. Kita harus rubah itu. Ayat 8 dikatakan bahwa kalau keselamatan itu Bapak Ibu Saudara bukan karena hasil usahamu. Usaha manusia salah satunya tadi. Dia taruh sesuatu, taruh jimat, taruh pegangan Bapak Ibu Saudara di rumahnya, di dompetnya, dalam tasnya, di jok motor, dah sebelah gitu motornya dikasih dipercik-percik, dimandiin. Pernah ngalamin itu? Kalau motornya nabrak kucing, buru-buru dicari orang pintar. Ya Pak? Betul nggak? Wah, depan S belakang L nih, motor saya nabrak kucing nih, bagaimana nih? Ya kan? Dimandiin kembang motornya, saudara. Supaya apa? Supaya selamat. Alkitab mencatat. Mohon maaf ya. Keselamatan bukan hasil dari usaha Bapak Ibu Saudara yang seperti itu. Keselamatan hanya satu, yaitu dari Tuhan. Amin. Kalau nabrak kucing, kucingnya buru-buru dikubur. Ya sih. Takut. Nah, usahanya supaya apa? Supaya pas jalan lagi nggak kenapa-napa. Kucing kesukaan siapa? Apa? Ya itu dia maksud saya itu. Ya, katanya ada kesukaan seseorang lah. Jadi kalau nabrak mesti sakral itu semua. Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik. Efesus mengingatkan bahwa keselamatan itu bukan hasil dari apa yang kita buat. Kita taruh jimat, kita taruh berhala di rumah kita. Kita taruh di palang pintu, taruh di kamar. Tadi pagi di ibadah yang kedua saya sampaikan, kami khususnya suku kami Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang begitu biasa. Harus dipunyai. Kalau nggak punya kita hal itu, ibarat zaman sekarang, hidup di tengah kota besar begini, nggak punya handphone, mohon maaf. Jadi kayak sesuatu yang ketinggalan zaman gitu loh. Kita tinggal di sebuah kampung tapi nggak ada begitu-begituannya, kayaknya akan jadi pusat perhatian orang. Karena hampir rata-rata minimal ada taring babi lah itu di atas. Jadi pintunya itu. Ada. Taruh cermin biar bisa ngaca, jadi sebelum masuk rumah ngaca dulu. Sama ternyata, di sini pun saya lihat ada tulisan-tulisan itu. Kasih cermin juga kan. Supaya apa? Supaya selamat. Itu usaha manusia. Ya, lebih parah dalam lemari baju, itu pasti ada keris di situ. Kalau kami beda, kami bukan orang Jawa, kami orang Dayak, ditaruh mandau saudara. Dalam rumahnya pasti ada itu, nggak mungkin nggak, boleh dicek, silahkan dicek. Supaya selamat, supaya dilindungi. Udah begitu taruh barang begitu, saudara datang bawa sial. Ya. Kadang dia minta makan ya. Karena benda itu kalau dipelihara bisa bunyi loh. Kalau dia minta makan itu bisa bunyi, minta di ritual maksudnya. Taruh di tembok, dia bisa ketak. Taruh dalam lemari, lemarinya bunyi, gluduk. Ya memang benda itu memang ada something di dalamnya.
Tetapi itulah usaha manusia supaya dia selamat. Usaha supaya terjaga gitu loh. Tetapi Alkitab mematahkan hal ini ketika kita percaya Tuhan sungguh-sungguh. Ya, percaya Tuhan sungguh-sungguh bahwa keselamatan itu oleh imanmu. With your faith. Makanya kalau orang yang penakut, kalau kita takut Bapak Ibu Saudara, itu akan jadi bulanan si jahat. Waktu itu setelah punya orang tua saya punya hal itu, kemudian kita buang, kita bakar, saudara. Memang berfungsi sih. Ada orang mau curi di rumah, pas kita lagi pergi begitu, ada yang mau masuk ke rumah, saudara. Tiba-tiba dia keluar, badannya sapi, kepalanya manusia. Ternyata dia mau serang orang itu sehingga orang itu nggak jadi ke rumah. Sebelum dia sentuh rumah, itu barang itu udah keluar. Ya, udah tahu maksud hati si jahat orang ini. Haleluya. Pada saat seperti itu, wah kita anggap, wih dahsyat ya. Rumah saya terjaga dengan baik. Wih asik. Doa ya juga, yang begitu ya juga. Oh iya kan kita Kristen. Saudara. Doa, tapi pelihara itu juga. Sebelum tahu kalau itu salah. Ya, namanya juga usaha. Kan? Usaha supaya selamat. Puji Tuhan rumahnya gak kerampokan. Tapi keluarganya berantakan. Orang tua berantem terus, pagi siang malam hajar terus. Gak ada damai sejahtera di situ. Masalah kecil jadi besar, masalah besar jadi ambiar. Amin. Memang tidak diganggu orang, kita yang ganggu diri sendiri, saudara. Hancur lebur semuanya. Sehingga pada satu ketika orang tua saya, mama saya doain itu ada batu di situ, ada jimat di situ, ada botol yang kecil-kecil itu isi minyak apa nggak tahu lah itu. Beliau doain pas malam doain. Habis didoakan saudara nggak ada ngefek apa-apa. Tapi pas dia mau tidur, ya dari palang pintu itu dia terbang mau cekik mama saya begitu. Udah berapa kali ternyata sama mama saya bilang begitu. Itu barang setiap kali didoain dia marah. Pas mama saya cerita begitu, dulu saya mulai pelayanan waktu masih SMA ya, SMK. Ada hamba Tuhan yang sebelum Pastor Thomas. Ada hamba Tuhan juga yang pelayannya tentang ngusir-ngusir setan begitulah. Pas mampir ke rumah, langsung saya bilang, Om, ini barang-barang bakar aja. Ganggu. Kita suruh jaga rumah, malah yang punya rumah mau dimakan. Hati loh. Yang pelihara-pelihara begitu. Ya, nggak ada musuh, tuannya dihajar, saudara. Haleluya. Pas mau dicekik, saya panggil hamba Tuhan, saya masih kecil waktu itulah. Suruh doakan, patahkan, bakar. Pas dibakar saudara itu meledak-ledak itu. Apinya kayak gas LPG warna biru. Wah, itu manifestasinya biar kelihatan keren kali ya. Tapi puji Tuhan, setelah apinya redup, tiba-tiba ada suara orang nangis. Antara suara cewek sama suara cowok itu gabung jadi satu. Banci berarti. Ya, setengah-setengah suaranya. Kita perhatiin ya, itu terdengar jelas. Pas kita bakar itu dengar jelas. Cewek enggak juga. Cowok enggak juga. Gitu loh. Enggak jelas lah pokoknya. Tapi nangis. Apa yang terjadi? Besok pagi si dukun datang ke rumah. Apa yang kalian buat tadi malam? Kok kalian jahat sama dia? Kalau kalian udah gak mau pelihara, kasih saya aja. Saya tahu itu ilmunya hebat. Gitu. Kalian ini menyia-nyiakan sesuatu kata dia. Haleluya. Amin. Tapi setelah itu dibakar Bapak Ibu Saudara, kita jadi merasa bingung loh. Wah ini yang jaga rumah nextnya siapa ini? Padahal udah Kristen. Taat, aktif gereja Saudara. Bingung. Nanti kalau ada orang kirim santet, di sana santet menyantet itu hal biasa. Ya, lumrah. Yang biasa lewat kayak bintang jatuh atau enggak kayak panah api itu. Itu malam apa itu pasti berterbangan.
Ada yang baru belajar santet, ya. Ada yang baru belajar ilmu gelap. Nah itu mainan. Jadi kalau nggak ada itu, saudara, wah takut juga ya. Waktu itu. Jadi supaya selamat pakai begituan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, berjalan dengan iman, didoain sama hamba Tuhan itu, dikasih firman Tuhan, akhirnya lepas sampai detik ini sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi itu barang-barang seperti itu. Nggak ada yang digantung-gantung di kamar, nggak ada yang digantung-gantung di atas pintu masuk. Ya, nggak ada benda-benda pusaka-pusaka apa lagi, saudara. Hanya bergantung satu sama Tuhan. Haleluya. Keselamatan kan hanya satu, hanya di dalam Dia. Ya, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus ciptain kita supaya kita tetap hidup di dalam Dia. Amen. Supaya kita tetap bergantung sama Dia. Mulai saat ini mungkin ada dikasih-kasih sama orang-orang, saudara. Gak usah terima deh. Mending joinan sama saya pelihara babi di kampung. Beranak loh. Lumayan loh. Daripada pelihara begitu. Beranak dijual lumayan harganya. Jadi bos babi sedikit-sedikit sebenarnya. Dari pelihara hal yang seperti itu nggak ada efeknya, justru kena kutuk iya. Kutuk perdukunan. Pegang-pegang hal demikian. Amin. Oke, kita fokus kembali untuk keselamatan hari-hari ini perlu kita pertimbangkan. Keselamatan bisa digoyahkan Bapak Ibu Saudara oleh karena situasi. Kadang pas saat situasi hidupmu gak nyaman, situasi keluarga gak nyaman Bapak Saudara, lingkungan gak nyaman, hubungan gak nyaman, membuat banyak orang memasak bodohkan tentang arti daripada keselamatan. Udahlah, daripada bangkrut ini, mending cari siapa uangnya bisa digandain. Nomor serinya bagaimana Pak? Bu, digandain. Mending cari orang dalam kali di pabrik uangnya sana. Khusus nomor seri sendiri. Misalnya Abraham ya, AB001, AB002. Mending kali. Tapi ganda-ganda begitu. Haleluya. Jadi malam hari ini kita mau terfokus sama Tuhan. Sama-sama katakan saya mau terfokus sama Tuhan. Banyak orang mengesampingkan keselamatan hanya gara-gara situasinya gak enak. Masa bodoh. Gak apa-apa saya gak ikut Tuhan Yesus lagi. Gak apa-apa saya lakukan hal ini lagi. Yang penting saya bisa nyaman hidupnya. Saya bisa kaya raya. Minta pensugihan sana sini. Gak tahukah kita bahwa Tuhan ajarin 5 roti dan 2 ikan cukup bagimu. Katakan amin. Target kita hidup di dunia ini Bapak Saudara bukan mau menguasai dunia ini. Menikmatinya saja. Walaupun hanya secangkir air putih setiap hari, gak pernah kopi hitam. Nikmati itu. Sama-sama katakan, Tuhan suruh kita nikmati. Kalau Tuhan kasih berkat lebih ya puji Tuhan, nikmati juga. Jangan lupa ajak saya kalau kemana-mana. Mulai promosi ini. Nikmati apa yang ada yang Tuhan beri. Pasti cukup. Amsal pernah menuliskan Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Makan di hadapan raja-raja. Ya, di hidangan raja-raja tapi apa saya lupa ya. Enggak menikmati poinnya gitulah. Mending kita hanya makan, mungkin sambil buka handphone di situ ada ayam goreng sama nasi putih. Wah sedap, itu makan anak kos dulu Saudara. Saya masih ngekos kuliah gitu, begitu tuh. Setiap pulang kuliah tuh jam 2, jam 3 itu di Global TV itu ada acara makan-makan. Apa? Bukan makan-makan. Apa ya? Kuliner. Wah enak banget. Ambil kursi, duduk. Padahal di depan cuma ikan goreng.
Tapi ngeliat kuliner itu habis juga saudara. Amin. Puji Tuhan. Selesai juga sekolahnya. Walaupun cuman memperhatikan di TV ya, orang makan kuliner saudara. Tuhan tidak izinkan kita, Tuhan gak menargetkan kita untuk menguasai seluruh dunia ini. Tetapi apa yang Tuhan beri mesti dapat dinikmati dengan baik. Haleluya. Punya berkat banyak, udah gak bisa makan yang berat-berat lagi. Sama juga. Ya kan? Jadi banyak patokan kita sehingga membuat mengabaikan yang namanya keselamatan. Mengabaikan yang namanya hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh hanya karena sesuap nasi dan sebongkah berlian. Enggak dapat saudara. Nasi cuma sesuap, mau cari sebongkah berlian, coba. Pernah tahu orang dulang emas enggak? Saya tahu. Karena ya itu untungnya jadi orang kampung saudara. Apa-apa tahu. Orang cari emas itu di sungai. Itu dia harus berendam Bapak Saudara. Berendam di sungai sambil pasir itu diaduk-aduk sampai ketemu emasnya. Kalau cuma makan sesuap nasi itu bisa masuk angin pasti itu. Coba mau cari emas ya, mau sebongkah berlian gitu ya. Makan sesuap nasi terus pergi, masuk angin. Apa yang kita punya, apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya punya, nikmati itu semua dengan baik dan mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih hari ini bisa makan ini. Ya. Karena kalau enggak, kalau kita dituntut sama keadaan, kalau enggak ada ayam, enggak ada daging, emosi. Kalau enggak ada ayam, enggak ada daging, sepertinya hidup paling menderita di dunia. Mulai penghakiman turun bagi diri dia sendiri. Amin. Kalau enggak makan di mall rasanya, waduh rasanya saya susah banget. Mending Bapak Saudara bekal. Ya, kan mall buka 2. Jadi jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Masuk mall, cari tempat kosong, makan sama bekal. Amin. Yang ngalamin katakan yes. Ini bukan cerita-cerita doang Bapak Saudara. Cuma numpang ngadem aja. Justru orang suka menggeserkan kepercayaan dan mengabaikan keselamatannya. Hanya gara-gara makan dan minum. Dia lakukan apapun demi untuk dia dapat makan, dia dapat minum. Sampai enggak ibadah, sampai enggak gereja, dia lakuin saudara. Untuk memperoleh semua dunia ini. Padahal Tuhan bilang dunia ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan enggak sayang sama ciptaannya yang dunia ini. Tuhan cuma sayang satu, sayang Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan enggak sayang tuh sama gunung. Tuhan enggak sayang tuh sama laut. Sama pasir, sama hewan-hewan ciptaannya, binatang-binatang ciptaannya. Dia gak menyayangkan hal itu. Bahkan Tuhan bilang nanti kamu lihat ya, di dalam perjanjian baru itu saudara, gedung-gedung yang tinggi ini nanti habis nanti, akan dihancurkan nanti. Tuhan sayang setiap kita. Katakan amin. Sampai di sini Bapak Saudara, jangan geser kepercayaanmu. Jangan geser keselamatanmu hanya gara-gara apa yang harus kau makan, apa yang harus kau minum. Gara-gara cuman hal itu keselamatan digeser untuk nipu orang pun gak apa-apa. Amin. Tipu sana, tipu sini, pinjam sana, pinjam sini, gak dibalikin, gak apa-apa. Jemaat Tuhan di tempat ini kalau pinjam jangan lupa balikan. Susah hadang penyakit ini ya. Dikotbahin bagaimana ayatnya ya. Tapi itu tapi kadang saudara itu membuat pintu keselamatan, kesempatan keselamatan yang kita punyai jadi geser. Jadi digampangkan. Haleluya. Yuk malam hari ini apapun lingkunganmu, apapun situasi yang ada di sekitarmu, kiranya itu semua enggak membuat engkau beralih atau berpindah alamat. Atau membuat keselamatan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kita hilang. Wah lingkungan saya gak ada orang percaya. Gak ada Kristennya. Jadi mau gak mau login.
Amin. Iya nih, lingkungan saya, bos saya, semuanya, teman-teman saya. Cuman saya sendiri yang belang. Udahlah, gak enak hati. Gara-gara gak enak hati, lock out. Katakan bukan saya orangnya. Kalau kami di sana sedang fenomenal loh saudara. Disuruhnya lock out, disuruh nikahin anak-anaknya. Dikasih kebun sawit, dikasih rumah, dikasih anaknya. Tapi dengan satu syarat, engkau mesti lock out. Dan itu laris. Pada mau. Ya, pada mau. Saya sedih hati siap pulang kampung. Dulu padahal sama-sama ini sekolah minggu. Tapi sekarang arahnya udah beda. Orang mudah menggeser keselamatan yang ia punyai. Hanya gara-gara makan, gara-gara minum. Gara-gara kebutuhan hidupnya. Gara-gara pasangan. Amin. Wah, saya udah cinta banget sama dia, cinta mati. Cinta entah mati begini. Saya udah cinta mati, saya udah terlanjur jatuh hati sama dia. Dia baik, dia soleh, ramah, sama orang tua, dia sayang. Saya tahu dari mana, ketemu seminggu sekali, sebulan sekali. Belum tahu dia pelihara mamamu tuh kayak gimana. Hidup sama orang tuamu itu seperti apa. Dia solehah, baik. Dan tidak sombong, suka menabung. Asik. Apa yang terjadi saudara? Membabi buta, tutup mata aja, dia ikut. Sehingga keselamatan yang daripada Tuhan dikesampingkan. Gak apa-apa pastor, hati saya tetap Yesus. Orang yang gereja sungguh-sungguh aja, belum tentu selamat kata firman Tuhan. Amin. Orang yang sungguh-sungguh aja belum tentu selamat. Apalagi selamat. Belum tentu. Apalagi yang suam-suam kuku. Apalagi yang berdiri dua kaki. Yang mengerti katakan amin. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan tidak berikan keselamatan, Tuhan tidak patok atau Tuhan tidak titip keselamatan itu kepada benda apapun. Amin. Tuhan tidak taruh keselamatan kalau kamu mau selamat, jadi saya ada tulisan ini. Ini kamu bakar, kamu minum. Ini kamu selamat. Tuhan tidak taruh atas tulisan-tulisan seperti itu saudara. Ya. Ini saya tiba-tiba ketemu batu nih. Batunya kalau malam Jumat dia bisa bersiul. Kalau kamu pegang ini, kamu selamat. Saya lagi, Tuhan tidak naruh. Kayak kita cari apa ya, misal gini. Ntar Natal nih, biasanya Natal the door prize. Tanggal 6 ya, tanggal 6. Pokoknya jangan kemana-mana dulu. Tanggal 6 kita Natal sama-sama. Setelah tanggal 6 mau kemana-mana, yes silakan. Tapi jangan kemana-mana dulu. Tanggal 6 nanti kita Natal sama-sama. Kadang kalau Natal biasa, kalau masuk nanti Natal, jangan lupa periksa buah kursinya. Kalau nggak ada isinya pindah. Hari ini nggak ada sih. Jangan-jangan di bawah kursimu ternyata wah ada door prize, dapat kompor. Door prize dapat kulkas, tapi belum pernah sih di FLC kayaknya dia kulkas. Belum pernah ya? Ponti pernah ya? Oh Ponti pernah. Pernah dapat kulkas ya. Jadi Tuhan gak taruh keselamatan seperti kita cari door prize kupon-kupon door prize. Tuhan hanya taruh keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Tapi saudara tahu apa yang terjadi setelah semuanya dibakar? Setelah semua jimat-jimat itu dihilangkan Bapak Ibu Saudara. Sampai dengan hari ini hidup kami terpelihara sempurna. Walaupun di tengah-tengah banyak orang-orang yang ya begitulah. Ya, yang punya gaib-gaib begitu. Tapi puji Tuhan sampai dengan detik ini Saudara. Tidak ada pernah satupun hal-hal yang aneh terjadi. Amin.
perlindungan Tuhan sempurna atas kita. Kalau kita jadi orang benar tinggal di dalamnya. Nggak perlu megang-megang hal yang seperti itu. Keselamatan kayak gitu. Tuhan nggak taruh di situ. Tuhan nggak taruh di dalam keris. Tuhan nggak taruh di dalam batu-batu. Apalagi minyak-minyak. Ini minyak wangi. Nggak ada Tuhan taruh di situ semua. Haleluya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Buka slide-nya yang pertama. Next. Yang pertama, keselamatan itu sesuatu yang sangat eksklusif. Keselamatan gak bisa di-mix. Misal begini, dengan kuasa Tuhan juga oke. Dengan kekuatan bantuan yang gaib-gaib juga oke. No, gak bisa. Keselamatan eksklusif hanya Tuhan aja. Hanya di dalam nama Yesus saja. Makanya saudara, kalau lagi mau bangun rumah baru sekarang, atau mau tempatin rumah baru sekarang, pindah rumah, pindah kontrakan, panggil nama Tuhannya. Bawa kepala kambing untuk hamba Tuhannya. Kadang ada tuh, kalau mau buat bikin rumah apa, menurut orang pintar, ini mesti dikasih kepala kambing dulu. Gak usah, panggil saya aja. Gratis. Amin. Gak perlu kepala kambing, kegedean saya gak mampu ngabisin. Kita makan nasi goreng kambing aja. Amin. Tuhan gak naruh keselamatan di dalam kepala kambing. Kalau mau lebih ini lagi, kepala sapi, kepala kerbau. Ya, ini untuk kalangan kita sendiri. Bawa kepala-kepala itu. Buat ngusir, buat jaga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, cukup berdoa aja di sana. Bawa minyak urapan, urapi minyak itu dalam nama Yesus. Urapi tempat itu dalam nama Yesus. Dah cukup. Daripada kita harus pagi-pagi, wah mesti pesen dulu nih kepala sapi. Gak tanggung-tanggung lagi, 3 katanya. 4, karena 4 penjuru mata angin. Nah iyo loh. Kiri, kanan, timur, utara, barat, selatan. Supaya gak diganggu. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu sesuatu yang eksklusif. Tidak bisa kau kombinasi dengan apapun. Tidak bisa kita mix dengan apapun. Tidak bisa kita campur dengan apapun. Haleluya. Kalau mau selamat hanya satu. Di dalam Yesus. Yang kedua. Manusia itu terbatas. Jadi manusia itu tidak dapat menyelamatkan. Memberikan jaminan bahwa kita ini selamat. Ibarat begini. Kalau semuanya ibadah di AFLC, kalian semua selamat atas dasar saya jaminannya. Gitu ya. Atas dasar gembalanya jaminannya. Gak bisa. Manusia itu terbatas, makanya kita gak bisa cari keselamatan kepada siapapun selain kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang mengerti katakan yes. Iblis sudah dikalahkan Tuhan. Kuasanya sudah dilucuti oleh Tuhan. Saya lupa di Kejadian, kitab Perjanjian Lama. Pas ada bangsa apa itu yang berperang. Semua telunjuk ibunya ini dipotong. Kenapa mesti dipotong? Melambangkan kalau melemahkan seseorang. Bapak Saudara, kalau nggak ada jempol, kalau nggak ada jempol gini, rasanya pasti nggak kuat genggam. Apalagi mau mukul kalau nggak di klub sama jempol gini, nggak kuat pukulannya. Iblis sudah dilucuti kuasanya, sudah kalah, udah nggak ada kuasa lagi, sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Jangan manusia datang kepada dia atau cari orang pintar supaya diselamatkan.
Dia itu udah gak berkuasa apapun. Sudah lemah. Ya, hanya menanti hari terakhir Tuhan kirim semuanya ke neraka. Manusia terbatas. Jadi kalau kita mau selamat, kita berpegang sama manusia, saudara, pasti ujung-ujungnya sia-sia. Biar keluarga saya selamat, ya, biar kita selamat, kita andalkan siapa? Kita andalkan manusia siapa? Kita andalkan relasi siapa? Haleluya. Ini dalam konteks ini, saudara, kita lihat bahwa pernyataan ini mengakui keterbatasan manusia dalam mencari keselamatan. Tidak ada usaha manusia atau nama lain yang dapat menyelamatkan kita. Hal ini mengajarkan kita untuk merenungkan bahwa kita tidak dapat mencapai keselamatan dengan kekuatan atau upaya kita sendiri. Keterbatasan manusia mengharuskan kita untuk bergantung pada kasih karunia Allah dan iman dalam Yesus Kristus. Sama-sama katakan, saya harus menggantungkan diri saya sepenuhnya sama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, gantungkan dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Hanya dengan kekuatan daripada Dia. Katakan yes. Saat engkau gak mampu, saat engkau gak kuat, hanya andalkan Tuhan. Jangan ngandalin manusia siapapun. Manusia pasti mengecewakan, manusia pasti punya kelemahan, manusia pasti punya keteledoran, Bapak Ibu Saudara. Pasti kecewa lah kalau kau lihat manusia. Sangat. Pada waktunya nanti pasti kecewa. Tapi kalau kita lihat Allah, Allah itu sempurna. Dia gak bakalan mengecewakan kita. Haleluya. Next, selanjutnya yang ketiga. Ketergantungan pada nama Yesus. Selain nama Yesus tidak ada nama yang berkuasa. Mau sebut dalam nama Rasul Paulus pun, Bapak Ibu Saudara, setan keluar gitu ya. Mau sebut dalam nama emaknya juga, gak ada kuasa di situ. Mengerti maksud saya? Haleluya. Hanya satu nama, ketika kita bergantung dengan nama Yesus, iblis gemetar. Ketika kita bergantung hanya dengan nama Yesus, iblis dikalahkan. Semua problem persoalan kita pasti ditolong oleh Tuhan ketika engkau berdoa di dalam nama Yesus. Yang terakhir. Yang keempat adalah tantangan kita untuk berbagi kabar baik. Kita dapat menyaksikan keselamatan itu berasal daripada Tuhan. Karena orang menilai kehidupan kita. Dia adalah orang yang taat, kita adalah orang yang taat sungguh setia sama Tuhan. Atau orang yang suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Ketika orang melihat kita bahwa kita adalah orang yang suam-suam kuku, mereka gak yakin tuh. Amin. Gak timbul keyakinan kepada mereka bahwa Yesus sanggup menyelamatkan. Karena orang melihat dari kehidupan kita. Seluruh dunia tahu hari Minggu orang Kristen itu beribadah sama Tuhan. Bahkan setiap minggu pasti tanggal merah. Belum berubah itu tanggal. Di seluruh dunia. Tanggal merah. Persis seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Sabat. Hari Tuhan berhenti. Ada ayatnya. Amin. Kalau orang lihat kita hari Minggu berkeliaran sana sini. Orang sih tidak ngomong, Bapak Saudara enggak. Tapi orang batin. Ini orang kok enggak gereja ya. Haleluya. Bagaimana orang mau melihat Tuhan atas hidup kita? Apakah dunia enggak tahu kalau hari Minggu itu kita ibadah? Pasti tahu. Berikan contoh yang terbaik buat orang di luar sana. Minimal ketika kita katakan, wah maaf saya gak bisa, hari Minggu sejadwal saya ibadah. Orang akan mengenal Yesus. Orang akan jadi berpikir, Bapak Saudara. Wow, dia kenal Yesus. Jangan kalah sama mereka. Ya. Mereka lagi bertamu di rumah kita, mereka bisa sembahyang. Betul. Taunya apa? Waktu foto si kembar. Foto kembar itu rewel kan. Nunggu dia bangun dulu, nunggu dia habis nyusu dulu. Sampailah ke waktunya mereka harus beribadah. Bu, mohon maaf, fotonya kita hold sebentar.
Saya mau sembahyang dulu. Tahu kita. Amin. Tapi kalau kita boro-boro makin hari Minggu, makin ada aja kegiatan. Katakan bukan saya orangnya biar gak tersinggung kita hari ini. Tersinggung susah pula kan. Akan jadi tantangan buat setiap kita untuk mengabarkan kabar baik melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang jelas katakan amin. Yang mengerti katakan yes. Pegang baik-baik keselamatanmu. Sore malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua. Sebelum kita akan menerima perjamuan kudus malam hari ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu ku kuat maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ulangi pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan dan katakan, dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yang beri damai dan kesempatan baru setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya lagi dengan iman katakan, oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku,
cinta Kau selamanya. Persiapkan hatimu untuk terima perjamuan kudus malam hari ini. Bapa, Kau kuduskan, Kau sucikan perjamuan ini dalam nama Yesus. Siapapun nanti yang menerima, siapapun nanti ya Tuhan Yesus, ke tangan siapapun, ada perkenanan Tuhan atas setiap umat-umat-Mu, atas setiap anak-anak-Mu sore malam hari ini. Kuduskan, sucikan, urapi ini dalam nama Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Yes Lord. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari yang sudah dapat roti, angkat tinggi rotimu, tinggi mengatasi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kau pegang adalah tubuh Kristus yang akan menyatu dengan hidupmu. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat tinggi anggurmu mengatasi kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah di tanganmu itu adalah darah Yesus yang akan mengalir dalam seluruh tubuhmu, menghapus setiap pelanggaran dan dosamu malam hari ini. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Besar kasih setiamu, besar pengorbananmu, besar kebaikanmu. Terima kasih ya Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Makasih buat pengorbananmu ya Tuhan, buat kasih setiamu, buat darahmu yang tercurah
hancurkan di kayu salib, menghapus setiap pelanggaranku, setiap dosaku, setiap apapun yang kubuat Tuhan. Kiara namanya namu, Engkau sangat baik, Kau teramat baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Mintakan pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan yang pengampunan, pengampunan yang Kau, pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya akan mengurapi jemaat Tuhan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara maju ke depan dengan tertib. Dan biarkan hadirat Tuhan terus mengalir di tempat ini. Seperti Daud yang diurapi oleh Tuhan. Demikian engkau adalah orang-orang yang terpilih. Engkau orang-orang yang mau diurapi oleh Tuhan. Yang dipanggil oleh Tuhan. Yang dikuduskan oleh Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang disucikan oleh Tuhan. Persiapkan dirimu saat ini. Kiara namanya. Begitu besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima. Yang sudah maju sembah Dia. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saya katakan betapa besar, betapa besar. Tuhan urapi dengan kuasa, urapi dengan kasih, urapi dengan kemurahan. Kuduskan dengan kuasa-Mu, kuduskan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kuduskan dengan kuasa-Mu, kuduskan dengan kuasa-Mu, kuduskan dengan kuasa-Mu, kuduskan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kuduskan dengan kuasa-Mu, kuduskan Tuhan, kuduskan Tuhan, kuduskan Tuhan, kuduskan dalam nama Yesus. Kuduskan dengan kuasa-Mu, 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 kuduskan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kuduskan dengan kuasa-Mu, kuduskan, 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 kuduskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuduskan Tuhan dengan kuasa-Mu, kuduskan dengan kuasa-Mu. Bebaskan, bebaskan dia, bebaskan dia, bebaskan dia dalam nama Yesus. Bebaskan, kuduskan dengan kuasa-Mu, kuduskan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kuduskan dengan kuasa-Mu, kuduskan dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kuduskan dia Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuduskan dia dengan kuasa-Mu, tahirkan dia dengan kuasa-Mu, urapi dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus,
dalam nama Yesus. Kuduskan, sucikan, kuduskan, sucikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima pengurapan dalam nama Yesus. Kuduskan, 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 kuduskan dengan kuasa-Mu. Kuduskan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuduskan dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuduskan dengan kuasa-Mu. Engkau mampu, Engkau mampu, Engkau sanggup, Engkau sanggup, Engkau kuat, Engkau kuat, Engkau sanggup dalam nama Yesus. Engkau mampu, Engkau mampu. Ada kekuatan dari Tuhan turun atasmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuduskan dia Tuhan, kuduskan dan kuasa-Mu, kuduskan, kuduskan dan kuasa-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para pelayan-pelayan Tuhan yang belum diurapi silahkan maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuduskan, 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 kuduskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima, 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 terima dan kuasa-Mu. Terima dengan kuasa-Mu. Terima, terima, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kuduskan dalam nama Yesus. Terima, 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 terima. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kuduskan, kudus, kudus, kuduskan dalam nama Yesus. Urapan Allah atasmu, urapan Allah atasmu, urapan Allah atasmu, urapan Allah atasmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, sertai Tuhan, sertai, sertai, beri kekuatan, sertai ya, beri kekuatan daripada Tuhan, mengalir turun atasmu, kekuatan Allah turun atasmu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tetapkan hatimu, tetapkan hatimu, dalam nama Yesus. Kudus dalam nama Yesus, kuduskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau layak, 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 Engkau layak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, pengurapan Allah turun atasmu. Bersihkan semuanya, bersihkan semuanya, bersihkan semuanya saat ini. Total, 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 total. Dalam nama Yesus. Lepas semuanya, lepas semuanya. Setiap panah api si jahat keluar sekarang dalam nama Yesus. Lepas sekarang dalam nama Yesus. Lepas sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Damai sejahtera turun atasmu. Damai sejahtera turun atasmu. Pengampunan turun atasmu. Pengampunan turun atasmu. Pengampunan turun atasmu. Tuhan baik atas hidupmu. Dia baik atas hidupmu. Dia baik, dia baik, dia baik. Dia baik. Terima ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jesus. Bapa terima kasih. Hamba urapi dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang maha tinggi mengurapi engkau. Engkau terpilih. Engkau terpilih. Engkau terpilih jadi umatnya. Engkau terpilih untuk melayaninya. Dalam nama Yesus. Tuhan pakai akal budimu untuk menyembah Tuhan. Tuhan pakai akal budimu untuk menyembah Tuhan. Tuhan pakai akal budimu untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terima sesuatu yang baik. Terima sesuatu yang baik turun atasmu. Turun atasmu. Tuhan balas apa yang pernah kau buat buat Tuhan. Tuhan balas berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.
Bapak terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas perjamuan kudus pada malam hari ini. Kami juga bersyukur, terima kasih atas pengurapan yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi, terobosan terjadi buat setiap kami Tuhan. Maka itu kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Baik saudara, izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali ibadah di FLC Tangerang? Ada saudara? Dengan kasih dong, kita mau ngangkat tangan, ada? Ada saudara? Mari kita keluarga saudara ya. Wow, welcome home di FLC Tangerang. Selamat datang, biar minggu depan datang lagi tempat ini ya. Baik, sebentar kita mau berikan persembahan saudara yang amplop warna putih. Mari kita sambil mempersiapkan, kita satu dalam doa. Bapak, sebentar kami berikan persembahan yang terbaik yang kedua untuk Tuhan. Bila kami beri dengan sukacita Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan, sudah ada kotak di depan, dan sambil kita berikan persembahan, kita akan dengar pengumuman dari mulut yang media. Tuhan berkati. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Herson di ibadah pertama dan ibadah kedua. Oke, minggu depan kita akan dilayani oleh Evangelis Herson di ibadah 1 dan ibadah kedua. Next. Dan ibadah ketiga kita akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Thomas Chandra di jam 5 sore. Next. Kita akan ada Youth Generation yang akan dilayani oleh Pastor David Mandapotan jam 5 sore. Bagi anak muda, mari datang ngalamin Tuhan di sore hari, di hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian pengumuman Bapak Ibu, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ah, ada apa lagi? Aku dilewatin ya. Kirain Shalom pengumuman Bapak udah Ibu. selesai. Oh, laporan keuangan. Ya, berikut laporan keuangan periode Oktober 2024. Ya, taburan dapat diberikan melalui kotak kolekte, kantong kolekte, kotak persembahan, dan transfer via bank. Lalu ini adalah rekening BCA kita, ada 4, rekening persembahan, pembangunan, perpuluhan, lalu diakonia. Ya, ini rincian persembahan kolekte online kita dari kolekte minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu kolekte KKR dan kolekte MDPJ. Itu dengan total 22.760.000. Ini persembahan kolekte online kita, persembahan via bank, kolekte Komsel Family Cell 1 dan 4, kolekte Komsel Family Cell 3 dengan total 2.780.000. Taburan diakonia dengan saldo rekening di 3.436.462. Saldo persepuluhan kita dengan ada transfer via bank dan kotak persembahan itu totalnya di 46.418.000. Untuk rekening pembangunan ada yang transfer via bank atau kolekte ibadah raya hari Minggu itu dengan total 122.351.000. Jadi total uang masuk kita di bulan Oktober itu ada di 194.409.000. Dan total pengeluaran di 269.549.960. Jadi rekap kita untuk di bulan Oktober itu masih minus di 75.140.960. Berikut ada beberapa biaya yang ingin saya sampaikan. Ada biaya sewa gedung itu di tahun ketiga, 4, ke-5 itu masih belum lunas. Tahun pertama dan tahun kedua kita sudah lunas. Di 3 tahun ini dana yang dibutuhkan itu di 600 juta. Bagi Bapak Ibu yang tergerak bisa menabur di rekening pembangunan kita. Kita juga akan merayakan perayaan Natal di tanggal 6 Desember 2024 bertempat di Gedung Unity Gading Serpong lantai 7 jam 6 sore. Berikut ini adalah rincian biaya yang kita butuhkan untuk sewa gedung, sound system, LED dan lain-lain itu totalnya 130 juta. Bagi Bapak Ibu yang tergerak kembali untuk menabur bisa ke rekening persambahan kita dengan nomor yang tertera dengan not taburan Natal. Berikut rekap taburan Natal yang sudah kita terima sampai dengan hari ini itu di 21.050.000. Jadi kekurangan dana kita di 108.950 juta.
Demikian informasi dari saya. Selamat hari Minggu. God bless you. Wow, thank you informasinya. Mari Bapak Saudara saya undang kita semua bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari angkat tanganmu malam hari ini di hadapan Tuhan. Terimalah seluruh berkat, kasih karunia dan damai sejahtera pada Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa mengalir berlimpah-limpah dalam seluruh kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan, ada penyertaan Tuhan yang senantiasa memenuhi hidup kehidupanmu. Dia akan mencukupi apapun yang kau makan, kau minum, dan kau pakai, disediakannya bagimu dengan segenap hati. Malam hari ini, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan pasti buat berhasil. Berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah seluruh berkat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. God bless you all.